virtual dalam kondisi yang serba darurat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya, dan menyehatkan kita semuanya sampai berlalunya musibah Corona COVID-19 ini. Dan alhamdulillah kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk terus senantiasa dapat bersama-sama, dan keadaan seperti inilah yang senantiasa kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa pertemukan kita terus sampai selanjutnya, sampai di hari kemudian nanti kita tetap bisa bersama-sama dipertemukan oleh Allah di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang dalam menyikapi wabah ini ada beragam sikap orang terhadap wabah ini. Ada yang terlalu ekstrim kanan, ada yang terlalu ekstrim kiri. Nah, yang ekstrim kanan mengatakan, kenapa kita harus takut dengan corona? Jalankan saja aktivitas seperti biasa. Modal kita hanya tawakal kepada Allah saja. Tidak perlu upaya macam-macam. Sudah aktif saja seperti biasa. Nah, begitu. Sedangkan kubu keduanya, yang kedua maksudnya, hanya menonjolkan usaha lahiriah saja. Hari-harinya diisi dengan obrolan bagaimana kita mengantisipasi, mencegah, tapi dalam waktu yang sama juga melupakan peran Allah Ta'ala. Jadi berbeda. Nah, sepanjang sejarah memang selalu ada dua kubu yang saling bertolak belakang ini. Sementara ajaran Islam itu senantiasa menganjurkan umatnya untuk mengambil sikap pertengahan. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ummatan wasata. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, tawakal yang diajarkan oleh Islam adalah tawakal yang disertai dengan upaya lahiriah. Jadi tawakal dengan upaya lahiriah bukanlah suatu hal yang kontradiktif, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Suatu hari seseorang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menanyakan tentang perihal ontanya, keamanan ontanya. Apakah cukup dengan tawakal saja, lalu ontanya dilepas atau bagaimana? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, "I'qil hawa tawakkal." Ikatlah ontamu dan bertawakallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Nah, barangkali hadis di atas tidak asing bagi kita bahwa dalam kondisi kekinian perlu diingat kembali, dicermati, direnungi, dan diaplikasikan. Ternyata Nabi SAW tidak cukup hanya dengan mengajarkan tawakal belaka, namun juga memberikan arahan agar juga berikhtiar. Yaitu mengikat onta adalah bentuk upaya lahiriah untuk menjaganya dan bertawakal kepada Allah. Jadi, menjalankan upaya lahiriah adalah perintah agama, bahkan tawakal tidak akan benar dan tidak akan sempurna tanpa adanya ikhtiar. Maka berupayalah semaksimal mungkin dalam pencegahan atau pengobatan wabah corona ini, jalankan arahan para ahli kesehatan. Jadi kita ikuti pihak-pihak yang bertanggung jawab, pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk kita menjaga kesehatan ini. Seperti dengan cara rajin cuci tangan, dengan cara menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain, menghadiri kerumunan massa, jalankan social distancing, jaga kebugaran tubuh, dan yang semisal dengan itu. Islam sangat-sangat perhatian terhadap kesehatan umatnya dan juga terhadap kebugaran umat ini. Tapi iringi seluruh upaya ini dengan kita banyak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab dengan di tangan Allah Ta'ala lah semua kendali segala sesuatu itu. Rutinkan wirid-wirid, rutinkan doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh
Al-Quran dan Sunnah agar dalam hidup kita ini senantiasa mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh. Dan seburuk apapun kondisi saat ini, kita sebagai seorang mukmin akan tetap berlapang dada dan berbesar hati. Sebab ketika seorang mukmin itu melaksanakan ajaran agamanya, dia memiliki panduan hidup, yaitu apa yang disunnahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang tidak punya pegangan yang akan terjangkiti kepanikan itu. Jadi orang yang tidak punya pegangan akan senantiasa terombang-ambing, akan senantiasa dikacaukan dengan suasana itu. Tapi orang beriman, dia senantiasa kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah yang pernah berjangkit saat itu dan juga pada umat-umat sebelumnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Falaysa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Yang artinya sesungguhnya wabah ketika berjangkit adalah azab yang ditimpakan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun dia menjadikan wabah ini sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Nah, saat terjadi wabah, siapapun yang berdiam di rumahnya dengan penuh kesabaran, berharap pahala sambil meyakini bahwa dia tidak akan terkena sesuatu kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, orang seperti itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Ini hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Arnaud. Nah, penjelasan tentang hadis ini banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi 4 kriteria yang ada dalam hadis ini apabila dipenuhi, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala mati syahid. Yang pertama, hadis di atas itu menganjurkan kita untuk kita berdiam di rumah, untuk kita mengisolasi diri. Namanya al-hijr sihhi. Ketika terjadi wabah, yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah kita menjaga diri kita supaya tidak berkerumun, supaya tidak datang mendekati orang yang atau lingkungan yang terkena wabah itu. Dan berdiam di rumah adalah salah satu upaya agar tidak tertular wabah itu. Atau tidak menulari orang lain. Nah, ini tentu selaras dengan himbauan pemerintah supaya kita melakukan social distancing. Ini juga merupakan arahan para ahli, pihak-pihak yang bertanggung jawab, supaya kita bisa memutuskan rantai penularan wabah ini. Supaya kita bisa mengisolasi dan menghentikan penularan wabah ini. Itu yang pertama. Supaya kita berdiam di rumah, supaya kita mengisolasi diri. Dan dengan itu wabah ini tidak berjangkit, wabah ini tidak menular kepada yang lain, dan kita juga tidak tertulari dengan wabah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sabar, kita ridho. Tidak banyak mengeluh, sebab ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dan ketika kita memahami bahwa ini adalah ujian dari Allah Ta'ala, maka kita segera kembali kepada Allah Ta'ala. Kita banyak berharap kepada Allah Ta'ala. Kita menyadari bahwa ini adalah mungkin karena sebab kekurangan kita, kelalaian kita, kelemahan kita, dosa dan salah kita. Dan kita dengan itu banyak bertaubat dan banyak mengevaluasi diri kita. Banyak bermuhasabah. Yang ketiga, berharap pahala. Pahala menjalankan perintah Allah
dan perintah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita hadirkan dalam diri kita adalah kita melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Ta'ala. Pahala berdiam diri di rumah, walaupun kadang-kadang terasa jenuh, kadang-kadang terasa bosan. Karena ini merupakan perintah Nabi SAW, ini anjuran Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh melawan apa yang diajarkan, disunahkan, yang sudah ditetapkan, yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, beriman dengan takdir, bahwa apapun yang terjadi, itu adalah atas kehendak Allah. Sehingga bila Allah mentakdirkan tidak kena wabah, maka tidak mungkin kena. Namun bila terkena, maka itulah yang memang telah ditakdirkan olehnya. Jadi kita senantiasa meyakini bahwa ketetapan Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Nah, siapapun yang memenuhi 4 kriteria ini, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Walaupun dia tidak terjangkiti wabah. Apalagi bila dia terjangkit dan meninggal, atau terjangkit dan bisa sembuh, semuanya dijanjikan oleh Nabi SAW seperti para syahid. Nah, demikian keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Oleh karena itu, wajarlah bila Rasulullah SAW menyatakan bahwa wabah adalah rahmat bagi kaum mukminin. Itulah yang dimaksud rahmat. Nah, dulu di awal-awal pembahasan kita tentang menghadapi penyakit kalau nggak salah, itu ada kisah yang menceritakan tentang kejadian wabah taun ketika itu. Nah, kejadian taun ketika itu yang melanda Syam, dan itu terjadi di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi ketika itu Sayyidina Umar sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke wilayah Syam yang baru dibuka oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan Sayyidina Umar ketika sudah mendekati wilayah Syam itu, sudah mulai mendengar ada taun di Amwas ketika itu yang melanda negeri tersebut. Yaitu sebuah penyakit menular berupa apa ketika itu ya, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan, dan ketika itu orang sangat mudah meninggal karena sebab wabah ketika itu. Nah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang yang dikagumi oleh Umar radhiyallahu anhu, sang gubernur Syam ketika itu, datang di perbatasan untuk memenuhi rombongan. Nah, dialog pun terjadilah antar para sahabat, dan mereka masuk ke wilayah perbatasan itu disambut oleh rombongan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai panglima perang ketika itu, dan memberitahu kepada Sayyidina Umar bahwa ada wabah yang sedang berjangkit di wilayah Syam ini. Apakah mereka langsung masuk atau pulang ke Madinah? Maka itulah dialog itu dibangkitkan, dimusyawarahkan. Nah, Umar yang sangat cerdas ketika itu meminta saran para sahabat. Dan yang sahabat diminta saran itu bukan sahabat-sahabat yang biasa-biasa. Dikumpulkan sahabat-sahabat besar Al-Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang ikut pada peristiwa Fathu Mekah, yakni orang-orang pilihan. Gitu. Mereka semuanya memberikan pendapat. Dan pendapatnya juga berbeda-beda. Bahkan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhum menginginkan mereka masuk dan berkata, mengapa engkau lari dari takdir Allah SWT, gitu. Artinya itu pendapat salah seorang di antara sekian sahabat besar. Tapi mayoritas dari pendapat Muhajirin supaya menyarankan Sayyidina Umar tidak masuk Madinah ketika itu. Dan sahabat-sahabat Ansor juga menyarankan supaya tidak masuk ke wilayah Syam ketika itu, dan supaya pulang ke Madinah karena wabahnya ini sangat serius. Wabahnya ini sangat mematikan. Lalu ketika mendengar satu saran dari seorang sahabat panglima perang ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah, lalu Sayyidina Umar mengatakan, menyanggahnya dan bertanya, jika kamu punya gembalaan yang ada di dua lahan yang subur dan yang kering, kemana engkau arahkan kambingmu? Kemana engkau arahkan gembalaanmu?
Jika ke lahan yang kering itu adalah takdir Allah, dan jika ke lahan subur itu juga takdir Allah. Sesungguhnya dengan kami pulang, kita hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, begitulah jawaban Sayyidina Umar ketika itu. Akhirnya, perbedaan pendapat ketika itu berakhir dengan kehadiran Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengucapkan hadis Rasulullah SAW, jika kalian mendengar wabah melanda di suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, jangan kalian keluar darinya. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu sudah pernah kita bahas pada awal-awal pembahasan kita tentang menghadapi musibah ketika itu dalam fikih sunnahnya. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini kita punya dokumentasi, punya kisah sejarah. Dan akhirnya Sayyidina Umar dan beserta rombongannya pun pulang ke Madinah. Dan Umar radhiyallahu anhu merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya itu, Abu Ubaidah al-Jarrah dan yang lainnya. Beliau pun menulis surat mengajaknya ke Madinah. Namun Abu Ubaidah al-Jarrah yang hidup bersama rakyatnya dan mati bersama rakyatnya, Umar pun menangis membaca surat balasan itu. Jadi ada beberapa orang sahabat yang kekeh tidak tidak mau meninggalkan wilayah itu. Ada yang sahabat kekeh untuk segera mengisolasi diri. Nah, yang mengisolasi diri ini selamat pada akhirnya, dan yang masih bertahan di wilayah itu pada akhirnya ya habis terkena musibah itu. Dan ada kisah yang sangat kisah-kisah sejarah gitu ya, yang sangat bisa menjadikan pelajaran bagi kita, bahwa wabah ini juga pernah terjadi di zaman dahulu ya, sejarah di beberapa negeri Islam. Ada pernah di tahun 18 Hijriah, ini 18 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW, bahwa terjadi wabah di Amwas dekat Palestina. Wah, itu waktu itu hanya wilayah Palestina saja yang terkena. Dan ternyata wabah tahun itu mengakibatkan tertutupnya atau masjid-masjid tidak berfungsi, dan peristiwa-peristiwa yang lain yang ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dan ada ini ditulis dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi kisahnya itu ketika wabah merajalela, berdirilah Abu Ubaidah al-Jarrah berkhutbah di hadapan orang-orang. Nah, jadi kisah yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar itu. Jadi Abu Ubaidah al-Jarrah ini akhirnya meninggal karena sebab wabah ketika itu. Begitu juga dengan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu juga meninggal karena itu. Lalu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas juga meninggal ketika itu juga. Jadi banyak sahabat-sahabat yang meninggal karena terkena wabah taun ketika itu. Lalu kemudian ada seorang sahabat Amr bin al-As. Amr bin al-As, dia lalu kemudian berkhutbah di hadapan manusia. Wahai manusia, sesungguhnya jika wabah ini menjangkiti di satu negeri, maka dia akan melahap sebagaimana nyalanya api. Maka menghindarlah kalian. Maka pergilah kalian mengisolasi diri ke gunung-gunung, ke satu tempat-tempat yang sepi. Dan dengan takdir Allah Ta'ala, sahabat Amr bin As ini dengan keturunannya, dengan sahabat-sahabatnya yang mau mengisolasi diri itu, diselamatkan oleh Allah dari wabah itu. Ada salah seorang namanya Abu Wasilah al-Huzaili menentang apa yang dikatakan oleh Amr bin As ini, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat ini karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa ini menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Akhirnya dia tetap berada di wilayah yang mewabah itu, dan dia tidak mengisolasi diri, dan akhirnya meninggal karena itu.
Lalu pernah terjadi juga dalam riwayat yang lain, banyak kisah-kisah yang dalam sejarah yang wabah ini pernah berjangkit di suatu negara, di suatu wilayah, yang kemudian menghabiskan banyak sekali jumlah manusia. Pernah terjadi di Tunisia, di wilayah Al-Kairawan, sekitar tahun 395 Hijriah. Terjadi wabah di Tunisia ketika itu, dan diceritakan bahwa orang-orang fakir banyak meninggal, harta-harta orang kaya habis, harga-harga barang melambung tinggi, dan tidak adanya makanan pokok. Penduduk pedalaman meninggalkan kampung halaman mereka sehingga banyak rumah-rumah yang kosong, tidak tersisa dan tidak ada yang mewarisinya. Kondisi genting disertai dengan wabah taun yang menyebabkan binasanya mayoritas orang baik maupun orang baik yang kaya maupun yang miskin. Ini ada ditulis dalam kisah Bayan Al-Maghrib fi Akhbar Al-Andalus. Ini terjemahan dari kitab itu. Jadi akhirnya maka meninggallah bermacam-macam golongan dari ulama, pedagang, wanita, anak-anak yang jumlahnya tidak bisa menghitungnya kecuali Sang Pencipta. Dan masjid-masjid di Kairawan pun, di tempat itu pun menjadi kosong. Jadi memang perintahnya untuk mengisolasi diri sampai wabah itu selesai. Pernah juga terjadi di Andalus. Dalam kitab Az-Zahabi disebutkan, wa fiha kana al-qahtul 'azim bil Andalus wal waba wa matal khalaq bi Isbiliyah bihaitsu anna al-masajid baqiyat mughlaqah ma laha min yusalli biha wa yusamma amal ju'al kibir. Artinya terjadi pada tahun kemarau yang panjang dan wabah di Andalus. Dan banyak manusia yang meninggal di Isbilia, di mana masjid-masjid tertutup karena tidak ada yang salat di dalamnya. Hanya semuanya mengisolasi diri, dan dinamakan tahun tersebut dengan tahun kelaparan besar. Wa kana al-qahtu 'aziman di Misr bil Andalus, dan kemarau yang sangat lama di Mesir dan Andalus, dan tidak pernah terjadi kemarau dan wabah semisalnya di Qurtubah sehingga masjid-masjid tertutup tanpa yang salat, dan tahun tersebut dinamakan dengan tahun kelaparan besar. Dalam kitab yang lain dikutip seperti itu. Jadi memang anjuran para ulama juga mengisolasi diri. Lalu kemudian menyelamatkan diri sampai wabah itu berlalu. Baru kemudian diaktifkan kembali masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah itu. Pernah juga terjadi di Kufah, yaitu di Ahwas. Ibnul Jauzi rahimahullah menceritakan tentang kejadian itu terjadi pada tahun 449. Wa fi Jumadal akhirah warada kitabun min bahar ma wara'an najr. Waqad waqa fi hadhihi diyar waba'un 'azim. Pada bulan Jumadil akhir datang surat dari para pedagang dari negeri-negeri wara'an nahar. Telah terjadi wabah yang besar yang melampaui batasnya di kota-kota ini, sehingga keluar dari wilayah ini satu hari 18.000 jenazah. Dan terhitung yang meninggal hingga surat ini ditulis sebanyak 1.950.000 jiwa. 1.950.000 jiwa total yang meninggal ketika itu. Dan di zaman itu, pada tahun 449 itu, ya, berapa banyak manusia tidak seperti sekarang gitu. Sehingga ketika itu dirasakan besar sekali jumlah yang terkena wabah ketika itu. Pernah juga terjadi wabah ini di mana, Syam ya. Pernah juga terjadi di Mesir. Pernah juga terjadi di Palestina. Nah, di Mesir tersebar pada tahun 749. Nah, itu agak ke sini. Fakana fihal waba alladzi lam ya'had fil Islam mislahu wa innahu ibtada'a bi ardi Misr wa dzalika fi faslil kharif fi asna'i sanah saman wa arba'in. Jadi panjang lebar dibahas di sini. Pada tahun itu 749 Hijriah terjadi wabah yang tidak pernah seperti itu sebelumnya dalam sejarah Islam.
Wabah dimulai di negeri Mesir, yaitu pada musim semi di tahun 748 dan tidaklah masuk bulan Muharram tahun 749 kecuali wabah sudah menyebar ke seluruh wilayah dan semakin parah di negeri Mesir ini di bulan Syaban, Ramadan dan Syawal dan baru hilang di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Jadi Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah setelah 4 bulan. Dan yang meninggal per hari di Kairo dan Mesir ketika itu sekitar 10.000 hingga 15.000 hingga 20.000 orang. Orang-orang pun membuat tempat-tempat mayat yang panjang. Mayoritas orang-orang yang mengangkat mayat di atas papan-papan kayu mengangkut pakai tangga-tangga. Jadi saking banyaknya orang itu dan pakai pintu-pintu rumah digalilah lubang dan satu lubang itu diletakkan 30-40 mayat lebih. Itu pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Jadi intinya banyak sekali kisah-kisah yang pernah terjadi dari zaman lalu yang kita bisa jadikan sebagai ibrah, sebagai kesimpulan, sebagai pelajaran gitu. Pernah juga terjadi di Mekah, pernah juga terjadi di Damaskus, Himes, Iskandaria, Kairo dan seterusnya. Dan intinya bahwa dalam pelajaran ini bisa kita ambil sebagai hikmah kita bahwa dalam kondisi seperti ini kita ikuti arahan pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang berwajib. Lalu kemudian kita mengikuti orang para ahli untuk melakukan hal-hal yang menjadi kelaziman yang harus diikuti. Nah, apa yang kita alami sekarang ini ternyata masih belum sedahsyat dengan kejadian wabah-wabah yang pernah terjadi pada zaman yang dahulu gitu. Dahulu ada yang sampai mayat tidak sempat dikuburkan. Sampai orang memakan daging sampai daging anjing, daging babi. Bahkan ada yang menggali kubur untuk memakan mayat, naudzubillah. Itu pernah terjadi itu di Afrika, pernah terjadi kejadian seperti itu. Nah, semua musibah yang menimpa termasuk wabah ini semuanya adalah disebabkan oleh ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di satu wilayah itu. Ya, oleh kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, oleh kesalahan manajemen pada satu wilayah sehingga terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Intinya ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kita tidak tahu yang mana merupakan kesalahan-kesalahan itu. Oleh karena itu tidak ada seorang pun di antara kita yang dalam kondisi seperti ini yang merasa lebih baik, lebih suci. Siapapun dia, baik rakyat maupun pejabat, baik murid maupun ustadz, masing-masing mempunyai kesempatan untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri. Baik dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati, dosa perbuatan, segala macam. Maka hendaknya kita dalam kesempatan seperti ini bertobat kepada Allah Ta'ala, berikhtiar sebagaimana anjuran para ahli, anjuran para ulama, anjuran pemerintah. Kita hanya berdoa dan berikhtiar karena itulah yang disyariatkan. Setelah itu tinggal menunggu takdir Allah Ta'ala. Kita sudah berusaha, kita sudah bertawakal, kita sudah melakukan muhasabah, kita sudah bertaubat kepada Allah, kita sudah memperbaiki diri, kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan. Gitu. Nah, kita selamat karena Allah, kita terkena musibah pun karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Inginnya seperti itu. Oleh karena itu, jangan lupa kita memperbanyak ibadah di rumah, bukan malah menghabiskan waktu terus untuk mengikuti berita-berita medsos yang tidak ada habis-habisnya, yang bukan kebenaran yang kita dapatkan, malah tambah banyak masalah yang kita khawatirkan, kita takutkan. Ada waktu untuk bermedsos, tapi jangan sampai waktu untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala menjadi terabaikan. Dan pada kesempatan seperti ini menjadi evaluasi bagi kita, menjadi banyak hikmah dan pelajaran bagi kita, supaya kita senantiasa banyak melakukan muhasabah diri, perbaikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya hikmah di sebalik itu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, pencerahan kepada kita, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Mudah-mudahan dengan itu kita bertambah lagi pengetahuan kita, dan terutama yang terkait dengan apa yang menjadi perintah agama kita, supaya kita mempunyai pegangan, supaya kita semakin yakin, dan kita juga menjadi terobsesi untuk terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan walaupun di saat yang sedang mewabah penyakit atau corona dan COVID-19 ini. Silakan sekiranya ada tanya jawab, dan dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak yang mau bertanya, silakan di unmute sendiri, setelah itu langsung bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan pertama ini terkait dengan sholat Jumat, Pak ya. Kan kita udah berapa kali tidak melakukan sholat Jumat. Iya. Nah, itu ada yang beberapa masjid yang tetap melakukan, ada yang memang mereka patuh dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ulama. Itu gimana ya Ustaz ya? Jadi memang arahan pemerintah, arahan para ulama, arahan para ahli, kita dianjurkan, kita disarankan untuk menghindari kerumunan. Dan MUI sendiri pun mengeluarkan fatwanya supaya sholat Jumat untuk sementara ini ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing, berjamaah dengan keluarganya. Jadi kita mengikuti arahan pihak-pihak yang mempunyai kapasitas ilmu, mempunyai ahli, mempunyai kemampuan di bidang itu, dan juga pihak-pihak yang memang bertanggung jawab dalam keputusan ini, gitu. Kalau sekiranya ada apa-apa yang terjadi dengan ibadah kita, itu sudah ada pihak yang berwenang, pihak yang bertanggung jawab, dibanding dengan kita mengikuti arahan orang-orang yang secara keilmuan kita tidak bisa memastikan, dan tidak ada pertanggungjawaban dari orang-orang yang berpendapat berbeda itu. Kalau sekiranya terjadi apa-apa terhadap kita, apakah orang tanggung jawab? Nah, itu belum tentu juga. Jadi kita ikuti arahan pemerintah, kita ikuti arahan orang-orang yang mempunyai kapasitas di bidang keilmuan ini, dan tentunya para ulama juga sudah memberikan fatwa tentang hal itu. Dan memang seperti yang di mukadimah kita bahas tadi, selalu akan ada dua kubu. Yang satu berpendapat demikian, ekstrem kanan, yang satu berpendapat ekstrem kiri. Tapi kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang selalu kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengikuti apa yang menjadi solusi dan resolusi para ulama untuk kita mematuhi dan mengikuti apa yang diajarkan oleh agama kita, oleh agama Islam. Ya kita ikuti aja. Walaupun sampai 2-3 kali pertemuan Jumat. Nah, yang tadi terjadi di Mesir itu, terjadi di beberapa wilayah Islam bahkan, sampai 3-4 bulan. Mereka mengusungkan masjid demi untuk memutuskan rantai penularan wabah ketika itu. Gitu. Dan kalau sudah dinyatakan bahwa ini sudah bebas dari wabah itu, barulah kemudian kita akan mengaktifkan masjid itu kembali. Gitu. Jadi jangan sampai ketika tidak ada wabah, tidak ke masjid. Tapi ketika ada wabah ini, dia paling getol menyuarakan sebaliknya untuk menghidupkan masjid. Nah, itu kita tidak disarankan demikian. Jadi kita mengikuti arahan para ulama, kita mengikuti arahan pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang mempunyai kapasitas keilmuan, yang memang ahli di bidang ini demi kemaslahatan kita bersama. Dan manusia keseluruhannya. Sehingga salah, walaupun 2-3 kali pertemuan Jumat, bahkan sampai berbulan pun, para sahabat dulu pernah melakukan hal sedemikian. Demi menjaga diri, keluarga, masyarakat, dan memutuskan rantai penularan ini. Seperti itu.
Mungkin bisa menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. halo Ustaz, Ilham ya Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Samarinda Ustaz. Semakin lockdown. Yang warga Belakasa yang jauh Ustaz, di Samarinda Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini kan tadi Ustaz bilang wabah taun gitu ya. Iya. Ada satu hadis Ustaz yang Anda ingat itu, kalau taun itu tidak terjadi di Haramain, ya, di Madinah atau Mekah. Tapi faktanya kan di Madinah itu ada ya. Berarti ini sebenarnya bukan taun gitu, tapi wabah gitu. Jadi perbedaan mendasarnya wabah dan taun itu seperti apa sih Sat? Ya, itu satu Sat. Karena Anda yakin sih dalam hadis Rasulullah itu kan dikatakan bahwa taun tidak akan terjadi di tanah Haramain, ya, tanah yang diberkahi, yaitu di Madinah dan Mekah gitu. Sementara beberapa ulama wabah ini wabah taun gitu kan. Nah, kita jadi bingung gitu loh. Yang kedua Sat, nah, mensikapi pro kontra kita ini kan insya Allah semua ada pengurus-pengurus masjid di sini Sat gitu ya. Memang kita sendiri punya aturan ya OP-nya gitu, tapi tetap pekerja-pekerja masjid ya, marbotnya dan pengurusnya itu intinya ya marbot dan pekerja masjidnya tetap sholat berjamaah dan azan gitu. Tapi memang ada juga warga-warga yang ya yang datang yang memang kebetulan kita tahu lah gitu loh ya. Tapi kalau ada warga luar, karena kan ya sistem kita terbuka juga ya, nggak ada pintunya gitu. Apakah perlu diusir atau apa kan gitu kan. Nah ini kan perlu strict juga gitu. Nah yang ketiga Sat, ini terkait dengan penetapan sholat tarawih berjamaah. Nah bagusnya kita kapan ya Sat pengumumannya Sat, biar jadi guidance buat pengurusnya Sat. Menurut Ustadz, apa kita lihat perkembangan situasi wabah ini ya, karena beberapa ulama menyatakan bahwa ya insya Allah sih wabah ini akan hilang mendekati musim kemarau. Dan Ramadan ini kan ada awal musim kemarau Sat gitu. Jadi bagusnya dan wise-nya gimana saat pengumuman sholat raweh, apakah pas malam hari H gitu ya, menunggu ya mudah-mudahan ini hilang gitu ya, atau ya ini kan udah mulai nih PSBB Sat di Depok Sat ya, insya Allah sih berlaku 3 hari gitu ya. Nah, jadi mohon pencerahannya Sat. Itu dulu Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentang wabah di Haramain, Mekah atau Madinah, itu yang nggak masuk Mekah Madinah itu adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, oleh apa yang terjadi sebelum menjelang hari kiamat itu, Dajjal. Nah, itu memang tidak akan bisa masuk Mekah Madinah, ada hadisnya sahih tentang hal itu. Tapi kalau mengenai wabah, mengenai pengacau dari orang Islamnya sendiri, ya itu tidak ada jaminan. Dan bahkan di Mekah pun pernah terjadi wabah di Mekah pada tahun pernah terjadi dalam kitab Imba'ul Ghumri fi Abna'il Umri, ada disebutkan kisah itu di tahun 827 Hijriah. Terjadi di Mekah, Al-Masjidil Haram, sekitar tahun 827 Hijriah itu. Nah, itu ditulis, dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia mengatakan begini. Wa fi awal sana waqa'a bi Makkah waba'un 'adzim bihaitsu mata fi kulli yawm 40 nafsan. Nah, gitu. Pada awal tahun saat terjadi musibah wabah yang besar di mana setiap harinya meninggal sebanyak 40 jiwa.
dan terhitung yang meninggal pada bulan Rabiul Awal sebanyak 1.700 jiwa. Dan disebutkan imam, jadi ini imam yang ada pada tempat itu ketika itu tidak ada yang sholat bersamanya hari-hari tersebut kecuali 2 orang. Dan ini imam di tempat itu, yakni di Mekah itu, di masjid-masjid itu, dan imam-imam yang lainnya tidak mengimami dikarenakan tidak ada orang yang sholat bersama mereka. Jadi pernah terjadi wabah di Mekah. Nah, adapun mengenai masjid-masjid yang tetap azan, tetap melaksanakan sholat, itu memang imam yang tinggal di masjid, mereka-mereka yang bekerja di masjid sebagai marbot dan sebagainya, ya tetap memakmurkan masjid. Hanya saja tidak menganjurkan orang-orang yang berada di sekitar masjid untuk sholat berjamaah di masjid tersebut. Jadi imam yang memang bertugas di masjid, memang dibayar untuk itu, memang ditugaskan untuk itu tetap memakmurkan masjid, sholat di masjid, berjamaah dengan orang yang ada saja di masjid itu, seperti terjadi wabah di Mekah ketika itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa berlangsung, nggak apa-apa sholat berjamaah tetap berlangsung, dan itu keharusan gitu, satu keharusan bagi mereka yang memang bertugas di masjid itu. Tetapi masyarakat tidak dianjurkan untuk keluar dari rumah pergi ke masjid itu. Makanya dalam karangan Ibnu Hajar ini menyebutkan bahwa dan imam-imam yang lainnya tidak mengimami dikarenakan tidak ada orang-orang yang sholat bersama mereka. Itu salah satu keterangan. Dan disebutkan bahwa imam al-maqam, yakni yang bertugas di masjid itu, tidak ada yang sholat bersamanya pada hari-hari tersebut kecuali 2 orang. Berarti marbotnya, berarti mereka yang memang bertugas di masjid itu. Gitu. Jadi begitu cara, jadi itu cara mengantisipasi ketika terjadi musibah seperti ini. Jadi nggak apa-apa, biarkan. Lalu tentang sholat taraweh, tentang ibadah-ibadah berjamaah di bulan Ramadan. Nah, sedangkan sholat Jumat yang wajib, sholat 5 waktu yang wajib, itu tidak dilakukan secara berjamaah di masjid, di kerumunan. Nah, apatah lagi dengan sholat-sholat sunat. Gitu. Oleh karena itu, beberapa keputusan yang sudah dikeluarkan oleh MUI, oleh pihak-pihak yang berwenang, itu juga menyarankan bahwa kemungkinan besar wabah akan berlanjut sampai bulan Mei, Juni, Juli, gitu kan. Maka ibadah di masjid selama di bulan Ramadan dianjurkan untuk ditiadakan. Jadi ibadah yang sifatnya berjamaah di masjid ya, itu tidak dianjurkan. Dan wabah-wabah yang sudah pernah terjadi berlalu, yang sudah terjadi dahulu itu tergantung kepada ketaatan rakyat terhadap penguasa, terhadap pemerintah, terhadap para ulama, para umara, para ahli. Kalau sekiranya mereka ketaatannya itu padu kepada pihak penguasanya, maka rantai penularan itu bisa cepat diselesaikan. Tapi kalau rakyatnya itu banyak yang tidak taat, nah ini terus akan semakin berpanjangan. Di satu tempat sampai 2 bulan, di satu tempat sampai 4 bulan, di satu tempat sampai 6 bulan. Itu semuanya tergantung kepada kesadaran masyarakat kita. Oleh karena itu, memang ini menguji betul-betul kesabaran kita di saat wabah ini berjangkit, supaya kita mempunyai pengetahuan tentang hal itu dan bersikap, bertindak, mengambil sikap sebagaimana menjadi arahan para ahli itu untuk mempercepat selesainya permasalahan wabah ini. Nah, tentang masalah wabah taun, dulu kan taun gitu. Ternyata dalam fikih sunnah yang kita pelajari dulu itu, taun itu dalam satu hadis disebutkan adalah sisa dari wabah penyakit yang Allah turunkan kepada Bani Israel dahulu. Dan itu sisa, yang ada sekarang ini adalah sisa gitu. Makanya tidak sedahsyat zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kalau sudah yakni sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan ya, itu satu keturunan, satu kabilah, satu bangsa
satu umat, nah gitu, itu habis karena penyakit itu, memang dihabisi, gitu. Sehingga dibangkitkan oleh Allah umat yang baru. Nah, penyakit ini hanya sisa-sisa saja. Oleh karena itu definisi taun, seperti Imam Ibn Hajar sebutkan, taun itu juga bermacam-macam. Jadi ada yang seperti lepra, ada yang seperti kolera, ada yang seperti paru-paru itu apa, pernafasan itu. Orang begitu terbatuk, teriak sekali, terus meninggal. Ada yang terkait dengan penyakit perut, ada yang terkait dengan penyakit nggak bisa berjalan. Jadi ada 7 jenis penyakit taun itu. Nah, kita nggak tahu apakah corona ini juga bagian dari taun itu. Intinya para ulama mempunyai definisi berbeda dan mempunyai pandangan yang beragam tentang definisi taun ini. Jadi sangat mungkin wabah ini juga bagian daripada taun itu. Jadi begitu. Ya, kita sebaiknya ikut berperan dalam mengantisipasi, memutuskan rantai penularan wabah ini, dan secepatnya Allah angkat wabah ini dari kawasan kita, dari lingkungan kita, dari provinsi kita, negara kita, dan semuanya dunia. Dan wabah ini harus kita pahami, ini seluruh dunia. Seluruh dunia terjangkit ini. Hanya ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak, dan oleh karena itu kita mempunyai kesadaran untuk bisa berperan memutuskan penyebaran wabah ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi begitu. Baik, barangkali jamaah lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Bung Ustadznya masih on air nih. Ada lagi deh boleh? Boleh, silakan. Padahal, biasanya Zoom ini sampai 1 jam saja ini. Tapi ini sudah bisa lebih dari 1 jam. Kalau jam 2 jam. Oh gitu. Kiatnya untuk bisa mengisi aktivitas di rumah tuh apa, Ustaz? Kiat-kiat untuk mengisi aktivitas di rumah. Ya, biar kan kita kalau laki-laki kebanyakan makhluk luar nih sebetulnya. Iya. Makhluk wanita nih. Nah ini kadang-kadang kalau ini. Iya. Memang ketika kita kaum laki-laki ini paling nggak tahan kalau hanya di rumah saja gitu ya. Banyak contoh-contoh yang disebar di WA itu, begitu laki-laki sering di rumah, akhirnya banyak mengkritisi, banyak clash dengan keluarganya sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan seperti itu. Tapi intinya bahwa ini menjadi ujian dan menjadi cobaan bagi kita kaum laki-laki supaya banyak bermuhasabah, supaya banyak mengevaluasi diri, supaya banyak melakukan aktivitas rumah, ya, supaya banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selama di rumah. Jadi selama ini kita berada di luar rumah, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk urusan dalam rumah. Oleh karena itu ketika kita berada di rumah, ya mulailah kita bantu-bantu pekerjaan rumah gitu. Entah itu dapur, wilayah sumur, wilayah kasur gitu ya. Perbaikan-perbaikan rumah, perbaikan-perbaikan lingkungan rumah dan sekitarnya gitu. Jangan diam terus duduk saja begitu, tidak. Tetapi apa saja yang bisa kita lakukan untuk perbaikan rumah, kita lakukan. Dan banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Di antara kawan-kawan itu ada yang bersih-bersih rumah, ada yang memperbaiki mana-mana yang rusak dari rumahnya, ada yang mengaktifkan mana-mana yang tidak berfungsi dalam rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak muhasabah diri kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita banyak baca doa, banyak
melakukan sholat selain sholat wajib itu, sholat sunat rawatib itu kita jaga. Kemudian baca Quran, kemudian banyak berzikir, kemudian banyak berdoa. Jadi kadang-kadang wabah seperti ini, Allah Ta'ala ingin melihat dari kita apa yang bisa, apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa abdikan untuk apa yang bisa menjadikan Allah Ta'ala suka, senang, cinta dengan kita. Ya, masing-masing punya amalan-amalan pribadi, entah itu sholatnya, entah itu baca Qur'annya, entah itu zikirnya, entah itu doa-doanya, entah itu sedekahnya, entah itu apa saja kegiatan-kegiatan yang menjadikan Allah Ta'ala suka, cinta, lalu kemudian diangkat semua apa yang menjadi beban, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi musibah dalam diri kita itu. Dan satu hadis yang mengingatkan kita semuanya bahwa tidaklah satu musibah itu terjadi yang bisa menghalangi musibah itu terjadi, melainkan doa seseorang. Jadi ternyata doa itu dahsyat sekali. Ketika musibah itu ditakdirkannya kuat, sementara doanya lemah, maka musibah itu akan terjadi. Sementara karena sebab ada doa, walaupun itu lemah, maka musibah itu masih bisa bisa diringankan dengan sebab doa tersebut. Walaupun doa itu ringan, walaupun doa itu lemah. Tapi ketika doa itu sangat kuat, musibahnya yang terjadi itu tidak seberapa, tidak begitu dahsyat, maka musibah itu bisa dilawan, bisa diusir dengan doa itu. Dan suatu ketika doa sangat kuat, musibah yang ditakdirkan pun sangat kuat. Nah, Nabi SAW menyebutkan, maka musibah dengan doa itu akan terus berkelahi. Wa ya'talijani ila yaumil qiyamah. Musibah itu akan dilawan, didorong oleh doa itu, terus diangkat, terus didorong, terus ditolak sampai hari kiamat. Nah, itu semuanya menguatkan kepada kita bahwa evaluasi diri kita, muhasabah kita, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu yang perlu kita tingkatkan. Yang ketiga, kita dengan adanya musibah ini, kita banyak belajar, kita banyak membaca, kita banyak menggali sebenarnya penyakit ini apa. Lalu kemudian dulu sejarahnya bagaimana, lalu cara mengantisipasinya bagaimana. Lalu kita bisa merasakan respon umat ini bagaimana. Pemerintah bagaimana bertindak. Ada orang bijak, ada orang yang tidak bijak. Ada orang yang berperan aktif, ada orang yang pasif. Ada orang yang sama sekali justru malah mengacaukan keadaan. Jadi akhirnya kita tahu siapa di antara sekian manusia ini yang bisa kita saksikan, bisa kita buktikan, kita pelajari bahwa dia memang berperan aktif dalam misi kemanusiaan, dalam misi kebaikan dan lain sebagainya. Dan intinya kita diperintahkan untuk menjaga diri kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita diperintahkan untuk menjaga masyarakat kita diperintahkan, semuanya itu akhirnya menjadi ilmu, menjadi pelajaran gitu. Nah, selama 3 hal ini kita lakukan, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam masa-masa seperti ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik, barangkali ada lagi, jemaah. Silakan. Ustaz, aneh Pak Ustaz. Iya, silakan. Gini Pak Ustaz. Iya. Salah satu penjelasan guru juga, penyebab wabah itu juga ada termasuk dari bangsa jin, satu. Kaitan kalau yang sekarang ini kan ada beberapa guru juga yang menjelaskan soal ini ada pengaruhnya juga, satu. Terus yang kedua gini, saya lebih ingin melihat ke aspek lain Pak Ustaz. Apakah wabah sekarang ini itu juga menjadi bagian dari tanda-tanda akhir zaman? Karena di beberapa, Anda juga pernah lihat di YouTube juga kajian-kajian guru-guru juga yang mengkait-kaitkan soal wabah ini dengan tanda-tanda akhir zaman. Gimana Pak Ustaz? Iya. Jadi semua itu sangat mungkin. Semua sangat mungkin. Karena semua itu ada penjelasannya, ada dalam Al-Quran. Bisa jadi suatu penyakit
suatu wabah, suatu musibah itu ditimbulkan dari setan, bisa jadi, dan termasuk jin dan sebagainya itu. Bisa jadi itu memang dikirimkan oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan tentara-tentaranya ini. Nah, seperti angin puting beliung, seperti tsunami, seperti banjir bandang dan sebagainya. Itu bagian dari tentara-tentara Allah Ta'ala. Bisa jadi juga bahwa itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tapi peristiwa seperti ini bukan hanya terjadi sekarang saja, sejak zaman dahulu juga gitu. Nah, bagi kita sebagai orang beriman tidak penting dari mana asalnya dan apakah itu tanda begini dan begitu, tetapi ini adalah proses menyadarkan kita supaya kita sadar, supaya kita bisa kembali kepada Allah Ta'ala, supaya kita senantiasa ingat bahwa keadaan seperti ini tiba-tiba akan terjadi dan bisa lebih dahsyat lagi daripada itu. Lalu bekal apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Ta'ala ketika kemudian semuanya ini akan segera terjadi yang lebih dahsyat lagi, akan lebih parah lagi dan lain sebagainya. Kemudian dimusnahkan semua yang ada ini. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ada orang, ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Kalau sudah begini, dahsyatnya sudah begini, bagaimana begitu. Lalu Nabi SAW bertanya, sebenarnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk bertemu dengan Rabbmu? Begitu. Jadi yang pentingnya itu adalah persiapan kita, bekal kita. Nah, sekarang yang kita perlu tingkatkan adalah bekal keilmuan kita, bekal amal soleh kita, dan bekal peran jasa kita terhadap lingkungan kita, terhadap sosial kita, persekitar kita, yang kita kontribusikan untuk menjaga atau untuk menghentikan wabah dan bencana ini, supaya segera pulih kembali dan segera kita beraktivitas kembali. Itu sebenarnya yang menjadi tuntutan bagi kita. Jadi sangat mungkin itu semuanya terjadi, sangat mungkin. Sehingga yang begitu-begitu itu menjadi pengetahuan kita, menjadi pelajaran bagi kita. Gitu. Jadi sangat mungkin tunduk kepada Allah Ta'ala. Karena kita nggak tahu datangnya dari mana itu, gitu kan? Apakah dari setan, dari jin, apakah itu dari malaikat, dari Allah Ta'ala, apakah itu bagian dari tentara-tentara Allah Ta'ala, gitu kan? Bahkan kita dalam membaca Al-Quran sekalipun, tetap kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlindung dari setan. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila kamu membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah. Baca Quran pun kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Ta'ala. Karena dia sangat cepat untuk masuk dan mengganggu. Nah, Allah Ta'ala jadikan ancaman bagi kita, musuh bagi kita itu setan, supaya kita senantiasa waspada, supaya kita senantiasa berhati-hati gitu. Bahwa ada pihak-pihak yang akan menjerumuskan kita, menyengsarakan kita. Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan itu semuanya. Itu hikmahnya di sebalik itu semuanya. Barangkali ini dari setan kita nggak tahu, gitu ya. Maka kita banyak berlindung kepada Allah Ta'ala. Itu perintah Allah Ta'ala. Dan dengan begitu kita menjadi peluang untuk bisa mendapatkan pahala lebih dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan serta peluang untuk beramal soleh. Tayyib. Waalaikumsalam, Sat. Boleh nanya lagi, Sat? Iya, boleh. Sat, untuk dana subhat, ya, seperti bunga bank, itu kan boleh untuk umum ya, jalan raya. Nah, kalau untuk alokasi yang kena wabah korban COVID-19, termasuk ya nanti buat yang sembako ke yang dampak warga yang kena, itu gimana, Sat? Terus yang kedua, ya ini sih agak analisa saya juga sih, Sat. Di wilayah-wilayah negara itu yang nggak kena itu rata-rata negara miskin nih, Sat, ya, kayak misalnya Sudan, Yaman, Ethiopia gitu ya. Nah ini memang yang banyak sih negara-negara non-muslim ya, yang memang salah satu azab gitu. Nah ini hikmahnya apa nih, Sat? Gitu aja, Sat. Iya, terkait dana riba, ya, dana riba itu sepakat para ulama
mengharamkan untuk dipakai sarana ibadah, dipakai sebagai sarana untuk kita beribadah gitu. Sedekah dengan dana riba, kemudian apa istilahnya dengan dana riba itu nggak boleh. Beramal ibadah dengan dana riba itu nggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan sosial, artinya bahwa dana itu tidak ada nilainya ya. Sudahlah untuk urusan orang banyak seperti membuat jalan, seperti membangun toilet umum, nah itu dibolehkan. Nah termasuk juga untuk urusan-urusan ini ya sah-sah saja, boleh saja gitu. Untuk kegiatan-kegiatan volunteer, relawan-relawan dalam memberikan kepada siapa saja itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Intinya tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi, untuk tujuan-tujuan beramal, untuk tujuan-tujuan beribadah itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi? Tentang wabah ini. Apa tadi yang kedua tadi? Itu nggak terjadi di negara-negara miskin ya, maksudnya kayak Yaman, Sudan itu kan masih 0 kasus sih, ya. Iya, jadi juga ya. Ketika musibah itu menimpa umat Islam, itu bahasanya adalah cobaan, ujian. Dan kalau sampai umat Islam itu meninggal karena itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang sebagai bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah ingin mengampuni dosa hambanya itu, ingin memaafkan hambanya itu, ingin mengurangi beban dosa dari hambanya itu yang pemahaman yang harus kita luruskan dari diri kita. Bukan sebagai azab, bukan. Tapi kalau itu menimpa orang non-muslim, orang-orang kafir, itu azab, bagian dari azab. Karena di dunianya mereka mendapatkan seperti itu, apalagi di akhiratnya. Itu yang dalam hadis yang dulu pernah kita pelajari begitu. Jadi kalau umat Islam tidak boleh kita menyebutkan sebagai azab, tidak boleh. Tapi yang boleh adalah karena Allah Ta'ala menyayangi kita, Allah Ta'ala ingin menyelamatkan kita, mengurangi dosa-dosa kita, dan ingin mengampuni kita. Begitu. Dan negara-negara kecil yang memang berpotensi untuk tidak saling berinteraksi dengan orang lain, dengan negara-negara lain, itu memang cenderung lebih terjaga. Nah, seperti tadi disebutkan negara Afrika itu, Maroko kena, kemudian Sudan ya agak aman Sudan gitu kan. Meksiko nggak kena. Makanya Amerika membangun benteng, tembok raksasa antara Meksiko dengan Amerika supaya menghalang orang-orang Meksiko tidak masuk ke Amerika. Tapi sekarang orang Amerika sendiri banyak yang lari ke Meksiko terhalang dengan tembok itu. Dan akhirnya Meksiko sendiri pun menutup diri tidak mau menerima imigran dari Amerika. Jadi negara-negara kecil yang terisolasi itu cenderung lebih aman, tidak tertular dengan penyakit COVID ini. COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita yang wilayah kita sudah terbebas dari zona itu, kita mengisolasi diri kita. Dan apalagi mereka yang sudah terjangkit itu memang sebaiknya dipaksa untuk diisolasi. Oleh karena itu mereka dirawat di rumah sakit, ya kan? Mereka diisolasi di satu rumah sakit yang lengkap fasilitasnya supaya mereka tidak menuntut untuk keluar dari kawasan isolasi itu, gitu. Jadi intinya memang apa yang menjadi saran para ahli itu adalah mengisolasi diri, itu yang terbaiknya. Jadi kalau kita masih tidak mau mengisolasi diri, potensi untuk terjangkit itu sangat besar, gitu. Bahkan kalau ada orang baru masuk ke kawasan kita, itu pun kita waspadai, jangan sampai mengganggu dan memberikan jangkitan baru terhadap wilayah kita. Gitu. Oleh karena itu, memang ada pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan kita, sebaiknya kita juga tidak berinteraksi dulu sekarang. Nah, insya Allah nanti ketika sudah selesai urusan wabah ini, baru kita bisa berinteraksi kembali. Makanya ada fikih penanganan jenazah terkait dengan virus ini. Ada fikih terkait dengan interaksi dengan orang-orang yang sakit terkait dengan wabah ini. Ada fikih yang terkait dengan orang-orang yang terindikasi terkena penyakit ini. Jadi semuanya itu agama kita sudah mengatur, gitu. Sudah memberikan panduan. Nah, itulah yang perlu kita
pelajari, yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini menjadi hikmah bagi kita dengan kasus wabah corona ini. Banyak akhirnya kita bertambah ilmu kita, bertambah pengetahuan kita, dan juga ada kesempatan pengalaman untuk kita tinggal di rumah. Jadi tinggal di rumah untuk melakukan perbaikan-perbaikan rumah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menjaga keluarga kita dan masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, selama masih Zoom-nya bisa bertahan. Silakan yang lain. Ini bebas Pak Ustadz. Ya. Masih lama. Iya. Intinya kita ambil hikmah. Ada aktivitas ini Jendrian, klonan, ntar bisa bikin hamil istri. Ya kesempatannya begitu, kenapa tidak? Iya, corona negatif, nanti istri ntar positif tuh ya. Oh iya, kalau memang itu rezekinya kenapa tidak? Ya Haji ya. Pak Jendrian ketawa aja tuh. Ini yang suaranya lantang nggak ikut ya, Pak Naryo? Pak Naryo, olahraga tar. Berjemur. Berjemur ya, Masya Allah. Tapi sehat beliau ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ini semakin itulah dengan situasi lockdown ini saya